Hi there, dear parents and students. Here we come to the tutorial of a online class journal. Hi there, senang bertemu dengan ayah bunda sekalian dan juga siswa-siswi yang Bapak sayangi. Nah, di kali ini kita akan ada tutorial untuk sebuah kelas online, ya, jurnal kelas online, series digital online class. Apa itu nama aplikasinya atau nama jurnalnya apa? Nah, ini dia. Di sini kita tinggal masuk ke Chrome ataupun di search engine yang lainnya dan kita mulai ketik dengan tulisannya yaitu Seesaw. Nah, udah langsung ada tuh Seesaw online class. Seesaw juga tidak apa-apa, lalu kita klik saja Seesaw, S-E-E-S-A-W, atau S-E-E-S-A-W, and then we start to enter. Ketika kita enter, nanti akan muncul seperti ini, dan tidak usah bingung, kita sudah ada di jalur yang tepat. Ini adalah yang sebelah kanan ini yang saya tunjukkan, yang Bapak tunjukkan adalah logo dari Seesaw-nya. Yang ini ya, kalau sudah ada logo seperti ini, berarti kita di tempat yang benar. Langsung diklik aja, ini yang sebelah sini ada seesaw.me, seesaw.me. So, yang ini tinggal diklik saja tanpa ragu-ragu. Nah, ketika diklik, nanti akan muncul yang seperti begini. Kita tunggu ya. Nanti akan ada muncul dashboard-nya atau halaman utama dari Seesaw-nya. Jangan khawatir, kita akan mulai sebentar lagi. Iya, sampai semuanya lengkap. Nah, ini dia dashboard dari Seesaw-nya. Nah, nanti Ananda dan juga ayah bunda bisa melihat hasil karya anak-anak dalam jurnal di kelas online Seesaw. Ya, kita mulai dengan sign up free. Boleh yang sebelah sini, boleh juga yang sebelah sini. Boleh yang sebelah kiri bawah, yang ini, sign up free. Atau boleh juga yang sebelah sini, sebelah kanan atas, sign up free. Karena baru mulai, belum daftar, maka kita coba dengan sign up free. Jika kita sudah terdaftar, maka akan langsung di login. Kita ke sign up free ya. Di sign up free ini, kita diminta untuk jelas ya, sign up. Mendaftarkan diri kita ke Seesaw kelas online-nya. Seesaw online kelasnya ya. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini, kita tinggal diminta untuk mengklik salah satunya saja. Karena nanti ayah bunda akan membimbing Ananda di rumah untuk memulai masuk, mendaftarkan, dan juga masuk ke dalam Seesaw kelas jurnal, Seesaw online kelasnya yang sudah disiapkan oleh para wali kelas terlebih dahulu yang sudah ada. Nah, kita tinggal masuk saja ke, bukan I'm a teacher ya, ini hanya untuk gurunya atau wali kelasnya. Dan kita bisa masuk ke sini, I'm a student. Tinggal diklik saja ya, yang tengah-tengah yang ini ya, I'm a student. Untuk ayah bunda nanti akan ada caranya lagi yang lainnya ya. Selain bisa masuk ke I'm a family member, ada cara yang lebih singkat yang bisa dilakukan oleh wali kelasnya nanti. Jadi bagi orang tua juga tidak harus mengklik yang ini ya nantinya ya.
Kita akan coba yang klik yang ini, I'm a student. Klik saja I'm a student-nya. Kemudian ada seperti ini. Nah, nanti kita diminta untuk sign in with Google. Tapi ada cara yang lebih praktis ternyata. Cara yang lebih praktisnya adalah kita bisa masukkan ke text code. Nah, selain nanti memasukkan alamat emailnya, kita coba masukkan alamat email Anda di sini. Ini alamat email Bapak ya, alamat email saya. Nah, kemudian ada cara lagi yang lainnya, yaitu ada text code. Text code ini artinya adalah kode kelas. Kode kelas dari jurnal kelasnya yang sudah disediakan oleh gurunya. Nah, itu juga di sini Bapak sudah menyiapkan, saya sudah menyiapkan kelas jurnal di level 5 di kelas saya sendiri, yaitu The Magnolians. Nah, pengen tahu nih yang mana yang disebut dengan kode kelas? Kode kelasnya nanti akan diberikan oleh wali kelasnya masing-masing melalui WhatsApp di grup levelnya, di grup orang tua ya. Nah, oh ternyata diminta masuk lagi. Nah, ini buktinya kalau saya sudah punya jurnal kelas ya. Kita tinggal masuk ke sini. I'm a teacher. Lalu saya klik aja karena sudah tersimpan. Gampang, kalau sudah login, sudah tersimpan, maka kita tinggal masuk melalui teacher sign in with Google. Nanti juga Ananda bisa melakukan hal yang sama ketika sudah masuk ke dalam jurnal kelas dari kelasnya masing-masing, maka tinggal masuk saja dengan student sign in with Google, gitu ya. Saya masuk dengan teacher sign in with Google untuk mengetahui kode kelasnya atau text code yang tadi diminta ketika kita mau daftar masuk kelasnya. Nah, sambil menunggu, ya sebentar lagi nanti akan ada. Nah, sini saya masukkan saja yang ini. Iya, kita tunggu. Ya, saya klik. Kalau sudah terhubung di login dan sudah pernah masuk, maka enak. Tinggal klik saja student sign in atau sign in with Google. Iya, kita sudah masuk di sini ya. Kita sudah masuk ke kelas jurnalnya. Nah, ini dia. Di sini ada nama gurunya dan kemudian juga di sini ada nama kelasnya sebelah sini kanan atas. Untuk mengetahuinya, Nanda dan orang tua, ayah bunda tidak usah kemudian masuk ke sini ya.
tinggal minta saja text code-nya atau kode kelasnya ke guru kelas atau ke wali kelas masing-masing. Di sini kita lihat di toolbar yang students ini akan ada. Nah, di sini ya. Ada add students to class. Yes. Kemudian di sini juga akan ada QR code atau text code-nya. Nah, QR code atau text code inilah yang akan kemudian dibagikan oleh guru dan wali kelasnya. Ananda dan Ayah Bunda hanya menunggu saja informasi dari guru wali kelasnya mengenai text code ini. Nah, text code ini yang kita akan masukkan nanti ya. Kita copy. Sudah berhasil kopinya. Kemudian masuk lagi ke yang tadi, yang kita daftar tadi pertama kali. Nah, tinggal nanti kalau dari gurunya diklik ya. Nah, tapi kalau dari Ananda berarti harus diketik. Diketik tadi mana? Nah, ini ya. Sudah ada nih. Nah, tinggal go. Kita mulai go ya. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan namanya. Jadi ceritanya ini kita udah masuk ke kelas jurnalnya, tapi diminta untuk nama lengkap Ananda dimasukkan ke sini agar nanti bisa terlihat di jurnalnya, di kelas online-nya. Jadi kita coba. Diharapkan nama lengkap ya, Ayah Bunda, nama lengkap dari Anandanya yang disimpan di sini. Nah, sudah lengkap. Kita confirm passwordnya lagi, katanya minta di confirm. Paste. Oh, tidak match. Ya. Password match, kita create account. Ya. Tidak usah khawatir ketika sudah login, maka nanti ketika sudah login dan masuk ke dalam jurnalnya atau ke dalam kelasnya, Ananda tidak memerlukan lagi tahapan yang ini. Karena nanti akan langsung masuk ke dalam kelas jurnalnya. Dan kami sarankan juga, saya sarankan agar ketika sudah selesai, Ananda hanya cukup close atau menutup toolbar yang ini saja, yang di sebelah kanan atas toolbar semuanya ya, di close toolbar semuanya. Tidak usah sampai harus log off. Nah, nanti ketika kita mulai lagi dengan sisaunya, tinggal masuk ke Chrome, ke Google Chrome-nya, kemudian kita tinggal klik sisaunya atau klik di history-nya. History itu akan menyimpan kapan terakhir kita mengakses kelas jurnal sisaunya. Begitu ya praktisnya. Kita create account, klik saja. Iya, kita coba dulu masuk ke sini ya. I'm a student. Kemudian
diminta text code-nya. Iya, text code, kemudian kita ke student sign in. Nah, beginilah caranya. Nama Arya Fikri Akbar sudah terdaftar menjadi siswa di kelas jurnalnya The Magnolians. Yeay. Nanti tampilannya jadi seperti ini ya. Ini buktinya juga kalau ini adalah jurnalnya dari Arya Fikri Akbar. Nah, jurnalnya masuk seperti ini tampilan jurnalnya. Kalau tampilan gurunya akan menjadi yang seperti ini. Yang tadi sudah saya perlihatkan. Ini ya. Nah, kalau tampilannya di gurunya akan seperti ini. Ya, kita refresh, nanti akan muncul gitu ya di yang gurunya. Ini sebagai gurunya dan yang ini sebagai siswa. Kita ke siswa dulu saja ya. Nah, setelah masuk ke jurnal ini adalah officially secara resmi sudah tergabung masuk ke dalam online kelasnya The Magnolians ya, yang kelas 5. Nah, kemudian diminta untuk ada add something. Nih, yang di bawah ini ada add something. Nothing has been added to Arya Fikri Akbar's journal yet. Ya, karena memang Ananda Arya ini belum diminta mengerjakan sesuatu. Nah, gimana dong cara mengerti? Nah, selain tadi yang di sini di bawah add something, itu sama juga dengan yang sini. Tapi Bapak sarankan kita klik yang sebelah sini saja ya. Karena ini yang akan selalu ada setiap kali kita memasukkan hasil kerja Ananda. Nah, ini di add, klik. Maka yang muncul adalah yang ini, post your work. Pertama, kita bisa mulai dengan video. Nah, di sini bisa menampilkan video kita ya dengan kamera webcam-nya ya. Kemudian di sebelah sini juga ada yang drawing. Drawing ini nanti kita akan mulai satu persatu ya. Kemudian ada juga dari foto. Foto ini bisa mengambil foto dari webcam atau kamera HP dan juga kamera laptop kita. Oh iya, hampir ketinggalan. Ternyata sisau online kelas ini juga ada aplikasinya di Google Play Store dan bisa di-download di handphonenya masing-masing, di handphone Ananda atau handphonenya ayah bunda. Kelemahannya adalah tampilannya sudah jelas ya, tampilannya tidak selebar dan selengkap seperti yang ada di laptop. Kalau kami boleh sarankan, lebih baik ketika mengerjakan sisau ini, Ananda bisa mengerjakannya di laptop atau di personal computer masing-masing yang ada di rumah. Gitu ya. Nah, kemudian juga bisa memberikan link di sini. Link ketika nanti diminta untuk menyertakan link dari sebuah website, maka boleh klik yang ini. Note ini adalah untuk mencatat, mengetik apapun yang diminta untuk dicatat, untuk diberikan kepada gurunya. Dan upload. Nah, upload ini untuk bisa mengupload atau mengunggah
file, foto, dan video. File yang bisa diunggah bisa dari Google Drive ataupun dari drive yang ada di laptopnya masing-masing, dan bentuknya hanya PDF. Tidak bisa dalam bentuk Microsoft Word ataupun Microsoft Excel dan sebagainya. Jadi hanya dalam bentuk PDF, bentuknya foto atau bentuknya video. Itu bisa diunggah atau diupload ke dalam hasil kerja anak-anak atau Ananda. Di sini foto dan juga video hampir sama cara kerjanya. Nanti bisa direkam melalui webcam yang ada di laptopnya ataupun dari HP-nya. Dan juga foto juga sama, bisa mengambil dokumentasi foto dari webcamnya, kemudian langsung tersimpan di jurnal siswanya. Sekarang yang akan kita bahas lebih jauh adalah di yang drawing, kemudian note, dan juga yang upload ya. Yang drawing ini kita klik. Ada apa sih fitur yang ada di drawing ini? Ternyata fiturnya lengkap sekali. Ananda bisa mengerjakan banyak hal di sini. Ketika nanti diminta ada LKS atau lembar kerja dari gurunya, kemudian Ananda bisa copy dan edit dan bisa tampilkan di sini. Di sini Ananda bisa mengerjakan LKS-nya dari guru langsung dari LKS-nya tersebut yang sudah dibagikan. Yang pertama, Ananda bisa klik yang ini, tanda T ini. Klik tanda T ini artinya bisa memasukkan teks. Nah, langsung muncul teksnya. Di teks yang ini, kita bisa mengetik apapun. Hi there. Nah, seperti itu ya tampilannya. Dan ditambah juga bisa memasukkan warna. Nah, bisa dipilih warnanya sebelah sini, yang kanan ini. Nah, bisa berubah kan? Nah, gitu ya. Kemudian juga bisa memasukkan yang namanya voice note. Voice note ini yang sebelah sini ya, yang ada tanda mikrofon, itu artinya voice note. Ketika nanti diminta untuk menjelaskan sebuah gambar atau lembar kerja yang sudah dibuat oleh Ananda, maka diminta menjelaskan secara lisan, itu bisa menggunakan tombol yang ini, yang mikrofon. Nah, kemudian ketika kita mau mulai, go katanya. Kita diminta untuk record situ ya, bisa ada recordnya. Kalau sudah beres, maka tinggal di klik sini atau pencet yang done ya, tuh tandanya ini tandanya kita sudah di pause ya. Kita coba beres, selesai. Nah, di manakah ada voice note-nya? Nah, di sini voice note-nya. Kita coba dengarkan ya hasilnya. Yang ini ya, misalnya.
Oh, belum terekam dengan baik. Makanya dia tidak mau. Ini yang play. Kita coba lagi. Re-record. Hai semuanya. Ketemu lagi di sini. Ini ada Sisau. Hi there. Yeay. Ayo kita kerjakan sisaunya ya. Nah, sudah selesai. Kita coba. Hai semuanya. Ketemu lagi di sini. Ini ada Sisau. Hi there. Yeay. Ayo kita kerjakan sisaunya ya. Nah, itulah fitur yang digunakan untuk bisa merekam. Seperti voice note. Nah, saya. Setelah itu juga ada lagi fitur yang, maaf, kembali lagi. Kita kembali lagi. Masih ada yang belum selesai fiturnya. Fitur drawingnya ini. Nah, ini adalah fitur caption. Yang sebelah sini, kiri bawah ini adalah tombol fitur caption ya. Nanti kita bahas. Nah, di sini ada voice caption. Setelah tadi kita ada recording juga, ternyata di sini juga captionnya bisa kita juga untuk menambahkan captionnya dengan cara direkam, bisa ada voice captionnya. Kalau tadi sudah direkam, ya berarti tidak perlu lagi menggunakan yang ini. Tapi kita bisa mengetik di sini ya kalau mau ada tambahan captionnya. Hai semuanya, ini adalah sisau saya. Nah, seperti itu ya. Bisa seperti itu. Nanti ada caption added-nya di situ. Sudah. Kita coba pilih, ini dilewat saja, tidak apa-apa. Tidak perlu diisi. Nah, nanti ada hasilnya di sini. Ada hasil tuh. Ketika sudah selesai dengan hasil kerjanya, maka tinggal klik tadi yang tanda checklist, maka hasil kerja kita akan ada di sebelah sini. Ya, sudah ada di jurnalnya. Kita coba lagi yang tadi drawing belum selesai ya. Nah, selain ada yang tadi, ada juga di sini kamera untuk bisa kalau nanti diminta LKS-nya atau lembar kerjanya diminta ada, atau Ananda juga bisa menambahkan loh di setiap kali hasil kerjanya itu ada foto dokumentasi kita ketika mengerjakan. Nah, ini bisa menggunakan kamera yang ini ya. Maka wajah Ananda akan tersimpan nanti bisa diatur-atur juga oleh Anandanya ya. Nah, di sini ada tanda titik 3. Apa nih maksudnya? Nah, ternyata bisa menambahkan background. Kalau nanti pengen backgroundnya warnanya biru, ganti. Nah, jadi berubah jadi biru. Kalau kuning, berubah jadi kuning. Kalau mau pink juga bisa berubah jadi pinknya. Ya. Kemudian, titik 3 ini juga ada yang shapes. Nih, shapes bentuk. Nah, ya. Tinggal dipilih mau bentuk yang mana. Misalnya diminta untuk ada membuat bangun gitu ya. Coba pakai ini, tinggal diklik gitu ya. Nah, muncul dan kita bisa mengaturnya
sesuka kita, ya. Tuh, bisa dibuat jadi besar, bisa dipindah-pindah. Titik 3 ini menunjukkan ada ini style. Tuh, bentuk stylenya mau seperti apa. Nanti juga yang order, kemudian duplicate dan sebagainya. Selain itu, ada lagi nih yang paling bawah. Ternyata yang paling bawah ini juga ada fitur yang ini. Ada pensil, ada juga ini pulpen, ada stabilo ya. Ini yang stabilonya bisa glitter-glitter gitu dan juga ada penghapus. Kita coba ya, misalnya pengen coba yang ini deh. Nah, hai, tuh ya. Hi there. Warnanya ingin merah. Ganti biar jelas. Hai. Gitu ya. Nah, nanti juga bisa kalau ternyata saya membuat kesalahan. Soalnya wah ini ngacak nih. Gampang, tinggal dihapus saja dengan penghapusnya. Tuh, maka bisa langsung dihapus. Ya tadi yang salahnya ya. Tinggal mengikuti. Nah, enak tuh. Kalau ada yang salah, bisa langsung dihapus. Ini juga nih. Nah, gitu ya. Kemudian saya mau coba nulis. Nulis pakai ini. Hai semuanya. Hai. I'm Arya. Nah, bisa ya. Tuh. Bisa menggunakan jadi seperti ini. Ditambah lagi juga ada bentuk yang ini ya. Nah, ini untuk yang tuh memperbesar atau memperkecil, mengubah ukurannya, dan juga bisa diputer-puter. Gitu ya. Tuh, ini tandanya untuk bisa diputar-putar. Tuh. Voila. Dan kita sudah selesai. Kita coba upload lagi ya hasil kerja kita yang baru. Nah, tinggal diklik aja yang checklist kanan atas. Ini di skip saja. Dan kita bisa masuk. Nah, ini dia hasil dari yang tadi. Tadi yang sebelumnya ada sebelah sini. Nah, yang sebelah sini juga ada nantinya. Dan bisa nanti dilihat ya. Kemudian kita coba lagi post yang lain ya. Kita coba post another work. Kita coba postnya dari yang note. Note ini sama dengan seperti mengetik di Microsoft Word. Tapi ini tampilannya lebih enak karena tampilannya bisa jadi seperti ini, seperti buku betulan ya, seperti halaman buku yang sebenarnya. Kita coba. Hi, let's go with English. Hi, I'm Arya. Yeah. I'm the student of level 5 or 5th grader. Nah, gitu ya. Kemudian di enter. Wah, kenapa? Oh, ada yang salah. Nah, kemudian nice to meet you. Ini seperti ketika diminta oleh gurunya untuk membuat introduction in English. And then the introduction is to type the introduction in a note. Then here we go. You can try
to do it over here. Anda dapat bisa melakukannya di yang note yang ini ya. Kalau sudah beres, tidak ada lagi yang salah, sudah lengkap semuanya, tidak ada yang kurang tepat lagi, tinggal diklik saja checklist kanan atas ya. Dan di sini juga kita bisa menambahkan ada recordnya, ada seperti voice note, direkam seperti yang tadi di drawing ya. Ataupun kalau kita merasakan masih Ananda ada yang salah ketika mengerjakannya, mengetiknya, maka bisa diedit note ya. Bisa diedit dulu loh sebelum di-post. Kalau sudah yakin 100% udah bagus, tinggal diklik saja yang kanan atas ini, yang checklist, submit gitu. Kita tunggu submitnya. Bakal sudah submit. Iya. Kita klik lagi. Dan voila, sudah tampil, muncul lagi di sini. Yeay. Begini ya. Beginilah caranya agar kita bisa mendaftarkan di jurnal kelas online Sisau dan juga bagaimana cara mengerjakan tugas di kelas Sisau jurnalnya ya. Satu lagi yang dari kalau mau masuk upload. Kita mengupload foto atau video yang sudah ada di galeri atau di file folder yang ada di laptop kita atau di HP kita, maka bisa memulai yang ini ya. Klik upload, kemudian ada add a file. Nanti perintahnya adalah diminta bisa browse langsung ke foldernya atau bisa di drop file. Kalau sudah dibuka pernah dibuka di folder dan sudah disiapkan foldernya, maka tinggal dibuka foldernya, terus kemudian klik yang ini, select from computer atau select from Google Drive. Kalau filenya sudah ada di Google Drive, maka tinggal klik yang ini. Kalau filenya ternyata masih ada di folder yang ada di komputer atau di laptopnya, maka klik yang ini. Nah, di sini drop filenya atau file yang bisa dimasukkan hanya sampai 10 gambar berupa JPG atau PNG ya. Dan atau satu PDF atau juga satu video. Videonya dalam bentuk MP4, MOV atau WebM. Gitu ya. Nah, setelah selesai nanti masuk ini kalau mau mengupload atau mengunggah hasil kerja kita dari folder laptop ataupun yang ada di Google Drive ya. Delete and start over karena tidak perlu yang itu ya. Kalau butuh link maka akan ke sini kita klik diminta untuk memberikan alamat link dari sebuah website ya gitu. Maka di sini tinggal kita paste or enter website URL-nya. Gitu. Nah, sekian. Mudah-mudahan kurang jelas. Jadi bisa dieksplor sendiri. Dan jika masih kurang jelas juga, bisa menghubungi wali kelasnya masing-masing. Akan dijelaskan lebih detail dan juga lebih jelas lagi nantinya semua fitur yang ada di Sisau. Sisau ini sangat berguna bagi Ananda dan juga ayah bunda sebagai online class ya. Online kelasnya terutama ketika kita menghadapi pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah seperti ini atau remote or home based learning ya. Cocoknya adalah kemudian di sini
Ananda sudah dipisahkan berdasarkan jurnalnya masing-masing. Sudah punya foldernya masing-masing. Jika nanti ayah bunda ingin melihat folder anak-anaknya atau Anandanya, maka akan bisa melihat langsung dari sini. Tinggal diklik jurnalnya. Oh, ini sudah masuk ternyata. Nah, ini jurnalnya. Semua hasil kerja dari Ananda Arya Fikri Akbar ini sudah tersimpan rapih di jurnalnya. Dari awal sampai akhir semester itu akan ada di sini. Bahkan di saya pribadi, Pak Arya ini sudah punya sampai 4 kelas ya. Dan Pak Arya sudah pernah melaksanakan sisau ini dari bertahun-tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu tepatnya, dengan kelas 4 yang sekarang kelas 6 yang sudah lulus, dan juga dengan kelas 5 tahun kemarin ya, yang sekarang sudah kelas 6. Nah, di situ akan terlihat nanti hasilnya di yang jurnal gurunya. Itu akan tersimpan. Kalau kita tidak menghapusnya, guru tidak menghapusnya, maka jurnal tersebut atau data siswa, data Ananda, ya data semua yang telah Ananda kerjakan, itu akan masih bertahan dan tersimpan dengan rapih walaupun sudah bertahun-tahun lamanya. Saya masih punya, atau Bapak masih punya jurnal dari seluruh siswa yang ada di kelas 4 3 tahun yang lalu malah. 3 tahun yang lalu yang sekarang sudah jadi alumni ya. Dan itu tersimpan dengan jelas, dengan rapih di sisaunya. Tanpa merasa penuh. Jika keadaan seperti ini ada hubungannya dengan sinyal dari WiFi atau jaringannya, maka cara paling praktis untuk bisa membuatnya normal kembali adalah dengan di refresh. Klik yang ini ya, ayah bunda ya, dan juga Ananda, diklik aja yang ini, biar bisa di refresh, dan kemudian dia akan muncul lagi. Nah, seperti ini, kita mulai lagi, ini sudah masuk yang tadi, yang sudah Bapak atau saya bilang, yang data jurnal 3 tahun itu masih terjaga dengan baik, walaupun setelah 3 tahun lamanya. Nah, yang ini ya. Iya, begitulah tutorial singkat. Mudah-mudahan setidaknya sudah memberikan penjelasan yang cukup jelas hingga saat ini. Yang paling penting adalah bagaimana caranya untuk bisa masuk, daftar, dan juga masuk menjadi bagian siswa di jurnal kelas online-nya. Dan nanti bagaimana caranya bisa mengerjakan tugas di sisau, dan bagaimana juga cara untuk mengunggah, upload, atau mengumpulkan tugas di sisaunya. Yang ini ya, yang tadi sudah Bapak atau yang sudah saya lakukan dengan contoh-contohnya tadi, yang ini ya. Nah, begitu saja. Saya ucapkan terima kasih, dan sampai ketemu lagi di tutorial aplikasi yang lainnya ya. See you next time. Bye.